Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cukup Wibowo, Widya Iswara, ahli media dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran dari mata pelatihan organisasi digital, yang mana mata pelatihan ini berdurasi 9 jam pelajaran. Mata pelatihan ini yang akan saya sampaikan adalah satu dari 7 mata pelatihan yang ada dalam agenda 3 dari pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang tepat waktu, tidak bertele-tele, dan transparan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasinya. Salah satu faktor yang bisa menjawab tantangan itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini untuk mengoptimalkan kegiatan operasional yang mampu membantu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena teknologi informasi memegang peranan penting dalam memangkas birokrasi yang berbelit, maupun yang hendak dimaksudkan efektif dan efisien bagi sebuah kerja organisasi dalam langkah-langkah berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam mata pelatihan digital organization atau organisasi digital ini akan kami uraikan pengertian tentang apa itu transformasi digital, pembahasan kebijakan terkait digitalisasi pemerintah, komponen kunci dan tantangan yang dihadapi saat membangun digital organization atau organisasi digital, serta hal yang perlu dilakukan dan pembelajaran yang didapat saat penerapan organisasi digital. Nah, pembelajaran ini nanti akan disampaikan dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, dan orientasi lapangan. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dalam hasil belajarnya nanti mampu memahami konsep organisasi digital, yang mana ini akan ditunjukkan dalam satu indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan konsep organisasi digital. Peserta juga bisa memahami proses penerapan dari organisasi digital. Di dalam penjelasan tentang pendekatan organisasi digital akan dibagi menjadi 2. Pertama, transformasi digital. Dan yang kedua, kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Di dalam transformasi digital, yang sama-sama kita pahami bahwa transformasi digital ini adalah
bagian dari proses teknologi yang lebih besar. Dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Yang kedua, yakni tentang kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Di dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah atau e-government diinisiasi oleh Inpres ini. Kebijakan ini memerintahkan kepada menteri, kepada lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan e-government sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Dalam penjelasan di sesi ini, selain ceramah, tanya jawab, dan diskusi, metode yang akan saya gunakan untuk membuat peserta makin tertarik dengan mata pelatihan ini adalah dengan menonton film pendek atau media yang relevan. Di dalam penjelasan tentang konsep organisasi digital akan dibagi menjadi dua. Pertama, brainstorming komponen kunci organisasi digital, dan yang kedua, diskusi dan storytelling tantangan pembangunan organisasi digital. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat kita membicarakan materi tentang brainstorming komponen kunci organisasi digital yang terdiri dari 7 penjelasan. Yang pertama tentang perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga tenaga ahli, yang keempat tentang tata kelola, yang kelima pengamanan, yang keenam sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan yang ketujuh pengawasan. Tanpa kecuali, seluruh instansi pemerintah mengadopsi teknologi dalam kegiatannya sehari-hari sebagai salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan semakin mendekatkan akses ke masyarakat. Namun layaknya sebuah transformasi, proses pembangunan digital organisasi ini atau organisasi digital ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu pertama, kultur, budaya, atau kebiasaan. Yang kedua, kebijakan masih membahas berbagai hal makro. Tantangan yang lain, yang ketiga adalah resisten untuk berubah. Yang keempat, minimnya sharing, berbagi, dan kolaborasi. Dan yang terakhir dalam tantangan ini adalah talent gap, yang termasuk jumlah dan kualitas SDM. Di dalam penjelasan tentang praktek organisasi digital ini nanti akan dibagi menjadi dua. Pertama, brainstorming hal yang perlu untuk menuju organisasi digital, dan yang kedua adalah diskusi pembelajaran dalam penerapan organisasi digital. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah beberapa hal terkait penjelasan atas materi dan submateri dari mata pelatihan organisasi digital. Sebelum masuk ke evaluasi atas pemahaman dan penguasaan peserta terhadap mata pelatihan organisasi digital, tentu ini diperlukan satu cara bagaimana saya selaku Widya Iswara akan membuka kesempatan bertanya kepada peserta mengenai materi yang telah saya berikan dan membuat rangkuman bersama peserta. Yang berikutnya adalah
memberi penguatan dan motivasi, dan meminta umpan balik kepada dan dari peserta. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam organisasi digital, selaku Widya Iswara, saya akan melakukan tes terhadap peserta dengan pola pre-test dan post-test. Evaluasi terhadap peserta pelatihan dilakukan secara kualitatif dengan cara melihat antusiasme peserta baik dalam memperhatikan paparan narasumber atau fasilitator, bagaimana mereka terlibat dalam diskusi maupun dalam mengajukan pertanyaan dan klarifikasi. Tentu, selaku Widya Iswara, saya akan melakukan pengamatan, pencatatan, dan penilaian terhadap respon peserta selama proses pembelajaran. Demikianlah strategi pembelajaran dari mata pelatihan organisasi digital yang merupakan bagian dari agenda 3 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.